Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Oke, kali ini gua ingin news update. Ada sebuah headline yang menarik dari Manchester Evening News. Akan gua bahas dan nantinya akan gua opini sedikit, obrol ringan amatiran seperti biasa. Jadi pertama ini dari Twitter, gua membaca kalau dari United Plug ya. Kalau Manchester United ini terkait dengan striker, ini ingin menjual Anthony Martial di musim panas. Itu dulu, terus gue ke artikelnya, ternyata headline-nya luar biasa nih. Harry Kane ini akan menjadi target utama dari Erik ten Hag untuk musim depan. Wow. Sekali lagi ya, ini untuk posisi striker, posisi yang memang gue perkirakan dan gue harapkan Manchester United akan mendatangkan pemain baru, pemain premium. Dan ternyata dikabarkan oleh Samuel Lukhurst, walaupun menurut gue ini masih ada bau-bau spekulatif ya, namun judulnya cukup bombastis. Harry Kane ini akan menjadi target utama dari Erik ten Hag. Gue baca artikelnya, Harry Kane ingin meninggalkan Tottenham Hotspur 2 tahun yang lalu ke sebuah klub di Manchester City. Pada saat itu kan demikian. Tapi kali ini adalah Manchester United yang dikabarkan ingin mendatangkan sang pemain. Harry Kane ini adalah target utama dari Erik ten Hag untuk posisi striker untuk memperkuat kembali Manchester United di sisi penyerangan di musim panas nanti. Sumber mengatakan kalau Erik ten Hag ini ingin mendatangkan penyerang Tottenham Hotspur ini karena sang pemain juga akan mendekati periode akhir dari kontraknya, di mana masa depannya ini masih belum jelas, terutama tentang peluang untuk mendapatkan silverware bersama dengan Tottenham Hotspur. Saat ini Tottenham berada di peringkat keempat dan Liverpool juga terus mengancam posisi dari Tottenham Hotspur di 4 besar. Artinya Tottenham Hotspur ini belum pasti untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Ada Liverpool, bahkan ada Newcastle juga yang bersaing ketat ya untuk posisi 4 besar. Harry Kane ini ingin meninggalkan Tottenham Hotspur 2021. Ada keinginan dari Manchester City, tapi Tottenham Hotspur ini memblok ya perjalanan atau perpindahan tersebut. Sekarang secara realitas Manchester United ini dikabarkan satu-satunya klub Premier League yang bisa atau ya Harry Kane bisa bergabung di musim panas karena sepertinya akan bisa bermain di Champions League musim depan dan juga memiliki prioritas untuk mendatangkan striker dengan kualitas yang tinggi untuk musim depan. Walaupun demikian dikabarkan kalau mendatangkan Harry Kane ini akan menjadi tantangan besar ya, karena chairman dari Tottenham Hotspur Daniel Levy ini selalu berhasil untuk menolak menjual pemainnya ke klub rival lain. Nantinya klub penghuni papan atas nih selalu bisa dihalangi oleh Daniel Levy. Bayern Munchen ini juga diharapkan bisa menjadi pilihan di market untuk striker ini. Dan juga dilihat sebagai salah satu opsi yang realistis kalau Harry Kane memilih untuk berkompetisi di luar Inggris. Manchester United juga belum mendatangkan pemain dari Tottenham. Terakhir kali adalah Dimitar Berbatov di bulan September 2008 di deadline day ya, dengan rekor 30,75 juta pounds pada saat itu di tahun 2008. Wow, sudah berapa tahun yang lalu itu? Berarti sudah 14 tahun yang lalu ya, terakhir kali, dengan nilai transfer yang sangat tinggi juga. Erik ten Hag mengatakan di awal musim kalau dia sangat ingin untuk mendatangkan pemain Inggris. Tapi Manchester United gagal untuk bisa bermain di Champions League musim ini kan, untuk bisa menarik nih pemain-pemain yang memang dianggap sesuai oleh Erik ten Hag. Ya, situasinya berbeda musim ini dan musim depan ya. Manchester United punya peluang yang besar untuk bisa bermain di Champions League untuk musim depan.
Erik ten Hag pada saat itu berkata, saya sebenarnya ingin untuk mendatangkan pemain Inggris karena saya pikir ini merupakan salah satu kriteria dan juga kualitas yang dikombinasikan dengan harga. Sepertinya pemain Inggris ini sangat mahal. Tapi faktanya Anda tidak bisa beralih ya. Tapi akhirnya ini tentang kualitas. Jadi walaupun harganya mahal, tapi Erik ten Hag ini menyadari betul pemain-pemain Inggris yang sudah teruji di kompetisi Liga Inggris juga kan, maupun juga yang di luar, ini punya kualitas yang bagus sehingga kalau harga mahal, klub mampu, kenapa tidak? Kalau yang gue artikan, ini kurang lebih demikian. Bahkan bisa dilihat juga Marcus Rashford saat ini mesin gol dari Manchester United ini kan juga pemain Inggris. Dan tadi disampaikan juga di awal, Manchester United ini ingin untuk menjual pemain nomor 9 saat ini adalah Anthony Martial. Ya, gue sepakat karena Anthony Martial juga ketersediaannya tidak cukup bagus musim ini. Sekalipun kalau di awal ya, gue lihat penampilan Anthony Martial sebenarnya ada harapan sih, lebih bagus daripada musim lalu. Hanya saya sekali lagi ketersediaan terlalu sering, tidak bisa diandalkan menurut gua, terlalu sering absen itu tadi sehingga Manchester United harus mendatangkan striker baru. Nah, itu tadi berita dari Manchester Evening News ya, gua artikan sedikit. Mohon maaf kalau artikelnya agak ya nggak lancar-lancar banget ya, tapi gua langsung ambil dari Manchester Evening News. Harry Kane. Wow, Harry Kane striker berpengalaman di Liga Inggris banget menurut gue. Mesin gol yang sudah teruji baik itu di Tottenham Hotspur maupun juga di tim nasional Inggris. Ada satu hal yang tentu saja kurang dari Harry Kane, itu adalah trofi. Dan sekarang di usianya ke-29 tahun, pilihan dia tidak banyak ini. Dia harus membuat keputusan yang tepat, yang cepat juga. Apakah akan terus di Tottenham Hotspur atau berpetualang ke klub lain untuk memenuhi ambisi sebagai pemain ya. Dan tentu saja hampir semua pemain, bahkan semua pemain sepak bola ingin kan untuk bisa ada pengalaman mendapatkan trofi bersama dengan tim besar pula. Harry Kane rekornya luar biasa. Ini dia rekor dari Harry Kane di kompetisi Liga Inggris. Golnya selalu konsisten di 2 digit, bahkan lebih dari 15 gol. Saat ini saja dia sudah mencetak 18 gol. Musim lalu 17 gol. Jadi usia yang bertambah ternyata antara musim lalu dan musim ini ternyata tidak berpengaruh nih. Musim lalu 17, musim ini yang belum selesai aja dia sudah 18 gol. Karakternya juga bagus karena sebagai kapten nih kan dari Tottenham Hotspur. Gua juga menilai pemain ini tidak rawan cedera. Perjalanannya bisa dilihat konsisten, jumlah pertandingan yang dimainkan selalu bisa diandalkan oleh Tottenham Hotspur. Menit bermainnya juga sangat tinggi. Bahkan di tim nasional Inggris pun juga demikian. Mentalnya sudah teruji di turnamen-turnamen besar, baik itu bersama tim nasional Inggris maupun juga dengan Tottenham Hotspur di Champions League. Contohnya musim ini walaupun mereka gagal ya, karena kan tentu saja ini juga peran kolektif tim secara keseluruhan. Tapi menurut gue peran atau kontribusi dari Harry Kane ini konsisten, terutama untuk urusan mencetak gol ini sangat konsisten. Jimmy Carragher, salah satu pundit, juga berpendapat kalau Harry Kane ini paling realistis kalau dia mau pindah ya ke Manchester United. Melihat ya situasi saat ini ya kan di Liga Inggris, masing-masing klub sudah punya nih bomber-bombernya sendiri. Liverpool sudah ada Darwin Nunez, Cody Gakpo didatangkan dengan harga mahal. Manchester City dengan Erling Haaland. Chelsea nampaknya akan bergerak menuju target yang lain ya kan, ada beberapa nama, Nkunku contohnya. Lalu juga yang terakhir itu Marcus Thuram juga dikaitkan ya kan dengan Chelsea. Lalu kalau gua ngelihat seperti kayak Arsenal, nampaknya tidak mungkin menyeberang dari Tottenham Hotspur ke Arsenal. Ini kan ya hal yang sangat-sangat sulit, kemungkinan juga sangat-sangat kecil. Sehingga menurut Jamie Carragher dan bahkan juga Gary Neville ya mengatakan kalau Manchester United ini merupakan satu-satunya opsi di Inggris untuk Harry Kane. Tentu saya tadi sebut juga ada peluang ke Bayern Munchen, tapi Harry Kane ya kalau dia ke Bayern Munchen dia akan ke tim yang berbeda, kompetisi yang berbeda, negara yang berbeda ya. Ini tentunya merupakan juga tantangan yang besar bagi sang pemain, walaupun kemungkinan itu juga ada. Danny Rose, pemain yang pernah memperkuat Tottenham Hotspur dalam jangka waktu yang cukup lama, pun juga berpendapat yang sama. Dia mendukung
Harry Kane ini untuk ke Manchester United. Luar biasa. Nah, sekarang Harry Kane 29 tahun, valuasinya berapa sih? Kalau menurut Transfermarkt ternyata valuasinya tuh sangat-sangat tinggi, ada di angka 90 juta euro. Wow. Jadi ternyata usia yang cukup tinggi karena raihan kontribusi juga cukup bagus, kualitas sangat premium, harga juga sangat tinggi di 90 juta. Oleh karena itulah ya gue jadi berpikir oke, tidak banyak pilihan karena tidak banyak klub yang bisa memenuhi harga tersebut. Manchester United, ya gue sepakat salah satu di antara klub yang bisa untuk menebus harga tersebut, tentu saja dengan pengecualian, artinya bukan pengecualian tapi sesuai kondisi, tergantung dengan kondisi dan situasi kalau pemilik baru dari Manchester United ini hadir. Dan gue pikir kalau Qatar maupun Sir Jim Ratcliffe datang ke Manchester United, mereka pasti ingin memberikan impresi yang bagus kepada fans, ya kan? Kepada Erik ten Hag juga, mendukung Erik ten Hag. Salah satunya adalah ya mendatangkan pemain yang premium dengan harga yang mahal. Sehingga kalau pemilik baru ini datang, menurut gue peluang untuk mendatangkan pemain dengan harga tinggi seperti musim panas yang lalu yang mendatangkan Anthony ataupun juga Casemiro dengan harga tinggi, ini sangat mungkin bisa terjadi karena ya mereka ingin membuktikan komitmen di awal. Ini penting ya kan bagi fans global pula pemilik baru nanti dari Manchester United. Dan ya gue melihat juga Harry Kane kontraknya akan berakhir 2024, masih tahun depan. Sehingga kalau dia memutuskan untuk stay di Tottenham Hotspur tapi tidak memperpanjang kontraknya, ya artinya ada kemungkinan dia akan lepas gratisan. Dan menurut gua besar kemungkinan sih, pilihannya cuma dua menurut gua. Either dia cabut di musim panas nanti ya, atau dia menandatangani kontrak baru dengan Tottenham Hotspur yang sampai dengan sejauh ini belum ada nih kasakusuknya kalau dia akan memperpanjang kontraknya di Tottenham Hotspur. Sehingga ini sangat membuka spekulasi kalau Harry Kane akan meninggalkan Tottenham Hotspur di musim panas nanti. Dan harga valuasi tadi memang betul 90 juta, tapi dengan fakta lain kalau pemain ini kontraknya masih hanya tersisa satu musim, dengan ada kemungkinan Tottenham Hotspur dapat 0 ya. Artinya kalau Harry Kane tidak setuju untuk memperpanjang kontrak dan Tottenham Hotspur menghalangi Harry Kane ini untuk cabut, maka ada peluang dong Harry Kane akan lepas secara gratisan di tahun 2024. Sehingga harga nanti menurut gue mungkin akan turun, tidak 90 juta. Bisa jadi, tapi tetap tinggi sih menurut gue. Mungkin kisaran 70, 80 atau bahkan mentok 90 juta itu sangat mungkin. Nah, sekarang bagaimana untuk Manchester United? Sobat Football United sering menanyakan kepada gue, "Bang, striker Harry Kane atau Vlahovic? Harry Kane atau Victor Osimhen? Harry Kane atau Benjamin Sesko?" Pilihan gue Harry Kane. Kenapa? Gue melihat Harry Kane ini pemain yang masih bisa bermain 3-4 musim ke depan. Artinya apa? Selama 3-4 musim ke depan, lini depan Manchester United ini dihuni oleh kualitas yang premium. Ketersediaan Harry Kane dari game ke game ya, match ke match ini cukup tinggi. Jarang absen dia, dengan cedera tuh jarang absen. Artinya kondisi fisiknya dia oke. Dan melihat dari kualitas dia, cara dia bermain ya kan, visinya dia bermain juga, menurut gua ini pemain yang cerdik, yang pintar. Dan dia punya kualitas mencetak gol itu sudah dibuktikan bermusim-musim, bukan hanya musim lalu atau musim sebelumnya, tapi bermusim-musim. Dia sudah paham karakter Liga Inggris, kompetisi Inggris, tidak perlu beradaptasi lagi ya. Sehingga ini faktor plus juga. Lalu bagaimana karakternya dia? Dia pemain yang berpengalaman, baik itu bersama tim nasional Inggris dan juga menjadi kapten di Tottenham Hotspur. Artinya karakter dia bagus. Butuh Manchester United pemain seperti ini. Mungkin yang agak sedikit memberatkan adalah usia 29 tahun. Kita butuh pemain yang mungkin bisa menjadi masa depan ya kan, dengan usia mungkin yang lebih muda, sehingga diharapkan dia bisa lebih lama bermainnya. Ya, kalau kita bermain Football Manager atau FIFA, pemain-pemain seperti itu tentu saja atraktif. Tapi mendatangkan pemain muda, apalagi pemain yang tidak dari Inggris ya, pemain yang bukan Inggris dan berasal dari kompetisi di luar Inggris, ini ada resiko yang cukup besar dari sisi adaptasi, karena Inggris itu sangat berbeda dengan negara Eropa lainnya. Sehingga menurut gua kalau memang ingin mendatangkan pemain untuk masa depan ya bisa didatangkan musim depan atau musim depannya lagi. Tapi yang jelas musim
2023-2024 di mana Manchester United akan berlaga di 4 kompetisi yang berbeda termasuk Champions League dengan harapan yang lebih tinggi daripada musim ini pencapaiannya ya. Kita butuh penambahan kualitas, kita butuh dalam tanda kutip semacam kayak pemain yang bisa memberikan jaminan gol yang banyak bagi Manchester United. Jadi sumber gol dari Manchester United ini tidak hanya dari Marcus Rashford saja seperti musim ini contohnya, tapi juga dari pemain lain. Sehingga gue berpikir dari faktor-faktor yang tadi gue sebutkan, ya gue lebih memilih Harry Kane dari nama-nama lain. Tapi ya itu pendapat ringan amatiran ala gue. Kalau pemain lain, Sobat Football United ada pendapat lain juga gue welcome, asal komennya selalu sopan ya. Mari kita sama-sama jaga channel Football United ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.